Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 4, tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran 5. Siswa di kelasku berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Masing-masing daerah memiliki keunikan tersendiri. Salah satunya adalah keunikan gerak tari atau ragam gerak tari. Nah, setiap daerah memiliki tarian daerah yang berbeda. Tari Bali memiliki ciri-ciri khusus. Apa saja ciri-cirinya? Mari kita bahas. Gerak mata pada tari Bali. Nah, ciri-ciri gerak tari Bali itu gerakan pada umumnya dilakukan secara lincah, energik, dinamis, dan cepat. Tidak hanya kepala, tangan, dan kaki yang digerakkan, namun juga mata yang digerakkan. Dapat kalian lihat gerakan matanya ini? Seperti Bali, Sumatera juga memiliki ciri-ciri khusus dalam gerak tari. Apa saja ciri khusus gerak tari dari Sumatera? Nah, ini gerak tari Sumatera. Ciri-cirinya yang pertama, gerak tari pada umumnya dilakukan secara lincah dan gesit. Yang kedua, gerak tari lebih menekankan pada gerakan-gerakan kaki. Dan yang ketiga, gerak lengan, tangan, jari, leher, dan kepala tidak beragam dan tidak rumit. Nah, keunikan gerak tari yang disampaikan Dayu dan Beni di atas adalah keunikan gerak tari daerah secara umum. Bagaimana keunikan gerak tari daerah secara khusus? Salah satu contoh tari dari Sumatera yaitu tari Sudati dari Aceh. Bagaimana keunikan gerak tari Sudati dari Aceh? Mari simak penjelasan berikut. Sudati adalah tari kelompok yang berasal dari Aceh. Pertunjukan tari Sudati tidak menggunakan iringan berupa alat musik. Iringan tari Sudati berupa nyanyian yang dilantunkan dua orang. Nah, seperti ini. Tari Sudati sangat dinamis. Langkah maju, mundur, ke samping kiri, kanan, serta lari dengan angkatan kaki tinggi pada tari Sudati dilakukan secara cepat. Hal ini membuat tari Sudati sangat menarik. Tepukan dada yang menimbulkan suara keras dan dalam, serta jentikan jari bersuara lembut, para penarinya membuat tari Sudati menjadi lebih menarik. Nah, itu adalah beberapa tarian dari Sumatera dan Bali. Sekarang, berasal dari daerah manakah kamu? Kalau saya Jawa Timur, kalau kalian mana teman-teman? Apakah daerahmu memiliki tari daerah? Tari apa yang terdapat di daerahmu? Nah, iya, di daerah saya memiliki tari daerah, yaitu tari Reog Ponorogo. Ini bisa kalian sesuaikan dengan tempat tinggal kalian masing-masing ya teman-teman. Ketika tempat tinggal kalian sama dengan saya, berarti kita sama-sama memiliki tari Reog Ponorogo. Lalu bagaimana gerak tari yang berasal dari daerahmu? Apa keunikan gerak tari dari daerahmu? Nah, keunikannya Reog Ponorogo itu menari dengan menggunakan properti singa barong yang bagian atasnya dihiasi dengan bulu-bulu merak. Itulah tari Reog Ponorogo di tempat saya. Ini ada pada halaman 104 ya teman-teman. Lalu pada halaman 105, kalian disuruh untuk mengidentifikasi, berdiskusi tentang keragaman yang ada di kelas kalian. Kegemaran misalnya, kegemaran menyanyi. Siapa yang gemar menyanyi? Misalnya Wafik yang gemar menari. Tidak ada Kak. Nah, ketika tidak ada, kalian cukup tulis seperti ini. Memasak. Oh, memasak ada dua orang yang gemar memasak. Ada Eko dan Ulin. Nah, kalian bisa menuliskan nama siswa sesuai dengan teman-teman kalian ya.
nama teman-teman kalian. Setelah itu, pada halaman 106, setelah kamu mengetahui keragamanmu dan teman-temanmu, lakukan diskusi untuk menjawab pertanyaan berikut. Apa manfaat kegemaran bagi dirimu sendiri? Nah, manfaatnya untuk refreshing dan mengeksplorasi hal-hal yang menjadi kesukaanku. Yang kedua, apakah kegemaran temanmu memberi manfaat untukmu dan lingkungan sekitarmu? Nah, tentu saja ada manfaatnya. Manfaatnya bisa saling belajar satu sama lain. Apa kegemaranmu mengganggu orang lain? Bagaimana supaya kegemaranmu tidak mengganggu orang lain? Tidak, karena kegemaran saya adalah menggambar. Nah, cara saya agar kegemaran tidak mengganggu orang lain adalah semua peralatan yang saya gunakan milik pribadi, tidak pernah mengganggu orang lain ataupun meminjam milik orang lain. Di sini ada bacaan, mari kita baca bersama-sama. Ini termasuk cerita fiksi ya teman-teman. Cadara. Panglima Wire adalah panglima perang dari desa Kramuderu yang gagah dan berani. Panglima Wire mempunyai seorang putra bernama Cadara. Cadara kecil memiliki bakat dalam ilmu bela diri dan ketangkasan. Panglima Wire melatih Cadara dengan harapan Cadara dapat menggantikannya kelak. Cadara tumbuh menjadi pemuda tangkas dalam ilmu bela diri dan berburu. Panglima Wire ingin menguji kemampuan anaknya. Dia merasa sudah saatnya Cadara menjadi panglima perang menggantikan Panglima Wire. Panglima Wire mengutus Cadara untuk pergi berburu selama beberapa hari. Dia meminta Cadara membawa binatang hasil buruannya sebagai tanda bahwa Cadara telah menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh Panglima Wire. Cadara mematuhi perintah Panglima Wire. Dia segera berangkat ke hutan bersama beberapa temannya. Perjalanan mereka melewati hutan yang lebat dan bukit yang terjal. Setelah menempuh perjalanan berat, Cadara dan teman-temannya berhasil memperoleh binatang-binatang buruan. Mereka melanjutkan perjalanan pulang. Saat perjalanan pulang, Cadara dan teman-temannya bertemu anjing pemburu. Anjing pemburu adalah penanda adanya sekelompok orang asing yang bisa mencelakai mereka. Cadara dan teman-temannya segera menyusun rencana. Mereka bersembunyi sambil menyiapkan seluruh senjata yang mereka punya. Tidak lama berselang, terdengar pekikan tanda permusuhan. Ternyata benar, pekikan itu berasal dari suku Kuala yang mengajak berperang. Cadara memerintahkan teman-temannya pergi ke bukit yang tinggi dan membentuk benteng pertahanan. Tetapi peperangan tidak terelakkan lagi. Cadara dan teman-temannya berperang dengan suku Kuala. Pekikan mengerikan di sela suara senjata-senjata yang beradu tidak berhenti-hentinya terdengar. Namun Cadara tidak gentar. Dia berhasil mengalahkan pasukan suku Kuala. Berkat petunjuk Cadara, teman-temannya pun berhasil mengalahkan musuh. Kamu hebat, Cadara. Kamu pantas menjadi panglima perang kami, kata teman Cadara. Kami akan mengusulkan kepada Panglima Wire untuk mengangkatmu menjadi panglima perang yang baru, sahut seorang teman Cadara. Jujur saja, aku tidak mengincar jabatan, teman-teman. Aku hanya ingin melakukan yang terbaik untuk desa kita.
kata Cadara rendah hati. Cadara dan teman-temannya kembali ke desa Kramuderu dengan selamat. Cerita tentang keberhasilan mereka mengalahkan suku Kuala segera terdengar oleh Panglima Wire. Panglima Wire sangat bangga kepada Cadara. Dia meminta Cadara menyusun siasat perang untuk berjaga-jaga jika suatu saat suku Kuala kembali menyerang mereka. Cadara segera menyusun siasat perang. Siasat perang ini dinamakan Cadara Ura. Siasat perang Cadara Ura meliputi cara melempar senjata, menyerbu lawan, mempertahankan diri, dan seni bela diri jarak dekat. Cadara pun menggantikan ayahnya sebagai panglima perang desa Kramuderu. Seperti itulah cerita Cadara. Dia berhasil mengalahkan suku Kuala, namun dia tidak sombong, dia tetap rendah hati, rendah diri. Tuliskan ringkasan cerita di atas pada kotak berikut. Nah, di sini saya sudah meringkas ya. Mungkin teman-teman ingin meringkas yang lebih pendek juga tidak apa-apa ya. Bisa kalian ringkas sendiri. Panglima Wire adalah panglima perang dari desa Kramuderu. Panglima Wire ingin menguji kemampuan anaknya dengan mengutus Cadara untuk pergi berburu. Bukannya berburu saja, Cadara justru bertemu dengan pasukan musuh dari suku Kuala. Namun, Cadara tidak gentar. Dia berhasil mengalahkan pasukan suku Kuala. Nah, ketika saya ulangi lagi, ketika menurut kalian tulisan saya terlalu panjang, kalian bisa meringkasnya. Lalu, sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut. Dalam cerita tadi ada Panglima Wire, Cadara, dan teman-teman Cadara yang ikut berburu dengan Cadara. Menurutmu, apakah Cadara merupakan tokoh utama dalam cerita di depan? Iya. Menurut saya, Cadara merupakan tokoh utama. Kenapa? Karena di dalam cerita tersebut lebih banyak menceritakan tentang tokoh Cadara. Sebutkan tokoh protagonis dalam cerita tersebut. Nah, tokoh protagonis adalah tokoh yang sifatnya itu baik. Pada cerita tadi yang bersifat baik adalah Cadara. Maaf ya teman-teman, untuk nomor 2 ini kalian juga bisa menambahkan suku Kuala ya. Suku Kuala. Kalian bisa menambahkan sendiri. Lalu, apa yang dimaksud dengan tokoh antagonis? Tokoh antagonis itu tokoh yang sifatnya jahat. Nah, tokoh antagonis yang menimbulkan konflik dalam cerita. Pada cerita tersebut, tokoh antagonisnya adalah suku Kuala. Saya ulangi lagi, untuk nomor 2 ini kalian bisa menuliskan tambahan di sini. Suku Kuala ya teman-teman ya. Di sini saya lupa untuk mengetiknya. Kalian bisa menambahkan sendiri. Lalu, ayo renungkan. Pengetahuan apa yang kamu pelajari dari pembelajaran hari ini? Nah, hari ini saya sudah mempelajari tentang keragaman antar teman, serta tokoh antagonis dan protagonis yang terdapat dalam cerita fiksi Cadara. Apa hal menarik yang kamu temukan dalam pembelajaran hari ini? Nah, menurut saya yang paling menarik adalah mengenai tokoh antagonis dan protagonis dalam sebuah cerita. Ketika teman-teman memiliki pemikiran lain, memiliki ide lain juga tidak apa-apa ya. Lalu bagaimana perasaanmu selama belajar? Saya merasa senang, saya merasa seru dan senang. Kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja teman-teman? Yang pertama, membaca cerita fiksi Cadara. Yang kedua, berdiskusi mengenai manfaat keberagaman karakteristik individu. Dan yang terakhir, mengamati keunikan gerak tari daerah.
Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.